Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Philip Morning Call edisi hari ini tanggal 5 April 2016 bersama saya Aditya Nugroho di sini. Ya, pertama-tama kita akan memasuki untuk sesi GCI indication terlebih dahulu. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terdengar serta terlihat dengan jelas. Ya, terima kasih Pak Michael Sutandi dan Pak Antonius Leo. Pertama untuk market driver, sebelumnya kita ingin melihat indikasi IHSG kemarin ternyata masih melanjutkan kenaikan dengan support resisten baru di kisaran 5592 hingga 5684 karena tampaknya sentimen dari inflasi yang cukup terkendali ini masih menjadi pendorong di mana kemarin saham-saham blue chip kembali menjadi incaran dari investor asing. Dari bursa regional, Korea Utara baru saja meluncurkan misil balistiknya dari Sinpo di area base dari submarine-nya, dan rudal ini jatuh 60 km di area Laut Jepang, jadi bisa memicu ketegangan baru di area Asia Timur. Dan peluncuran dari misil ini tepat sebelum adanya pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Trump di Florida. Nah, isu yang akan dibahas di pertemuan ini nantinya antara lain adalah bagaimana cara menekan Korea Utara untuk menghentikan program persenjataan beratnya. Lalu dari data Amerika bulan Februari ada penurunan defisit sebesar 9,6% menjadi 43,6 miliar dolar, lebih rendah dari posisi 2 tahun yang lalu yang mencapai puncaknya. Hal ini karena pelemahan dari demand dalam negeri Amerika sendiri yang menekan impor, dan juga penguatan ekonomi global menggenjot ekspor dari Amerika ke negara-negara luar negeri. Lalu juga dari Tiongkok, defisit perdagangan Tiongkok mengecil 26,6% menjadi 23 miliar. Ini antara lain karena faktor musiman yang melatar belakangi penurunan dari neraca perdagangan ini. Lalu dari sekilas dari data komoditi, ada harga batubara sedikit berbalik arah, turun 0,75% dari kemarin sempat di 86-an, dan juga CPO yang juga terkoreksi 1,16%. Nah, nikel ini kembali menguat lagi dan tampaknya bisa kembali ke level 1 ribuan. Dari bursa global, Nikkei kemarin juga masih terkoreksi 0,91% dan Dow Jones dan S&P ditutup relatif mendatar. Berikutnya kita akan memasuki untuk sesi stock news. Ada Medco Energi yang membukukan laba sebesar 180,76 juta dolar Amerika di tahun 2016 setelah membukukan kerugian bersih di tahun 2015. Revenue dari perseroan tercatat sebesar 600,35 juta dolar atau mengalami peningkatan sebesar 4,36% secara year on year. Lalu ada Indika Energi yang menerbitkan obligasi dalam denominasi dolar dengan total nilai 265 juta dolar. Sementara pasar bereaksi positif terhadap obligasi ini dengan oversubscribe sebesar 4,5 kali. Obligasi ini digunakan untuk merefinancing beberapa obligasi sebelumnya yang akan mature atau jatuh pada 2018. Selanjutnya ada berita dari Pura Delta Lestari. Ini adalah emiten lahan industri atau industrial estate, telah sukses membukukan penjualan lahan industri sebesar 29 hektar dengan total nilai 559 miliar rupiah pada kuartal pertama 2017. Penjualan ini kira-kira sebesar 37% dari target penjualan untuk tahun 2017 di angka 1,5 triliun rupiah. Jadi hasil ini dapat mencerminkan bahwa permintaan dari lahan industri sudah mulai membaik setelah awal-awal tahun ini cukup tenang penjualannya, jadi sudah mulai bergeliat lagi.
Lalu ada dari saham Ciwi Kimia atau KIM, ini adalah emiten produsen kertas. Laba bersih Ciwi Kimia menguat meskipun revenue-nya turun. Tekim membukukan revenue sebesar 996 juta dolar Amerika, turun 6,17% secara year on year. Namun laba bersih justru naik 5 kali lipat menjadi 7,65 juta dolar. Antara lain ini sebabnya karena ada tax benefit yang diperoleh oleh perusahaan sebesar 6,77 juta dolar. Sehingga net income naik menjadi 7,65 juta dolar. Demikian untuk stock news. Berikutnya ada stock pick of the day. Nah, ini kami memasukkan saham KBLI, KMI Wire and Cable memang sudah cukup hot akhir-akhir ini. Di mana untuk secara fundamental memang net income-nya tumbuh sebesar 189,79% dari 115,37 juta dari 2015 menjadi 334 miliar ini mungkin tampaknya untuk 2016. Ditopang oleh kenaikan penjualan menjadi 2,81 triliun atau naik 5,6% serta COGS yang lebih rendah turun 4,5%. Nah, utamanya untuk emiten-emiten kabel ini juga antara karena ada oversupply di bahan baku dasar, ya ini adalah tembaga. Dan juga kalau kita lihat dari kinerja-kinerja emiten kabel periode 2016 ini semua juga rata-rata mengalami kenaikan. Jadi memang ada pertumbuhan untuk demand kabel. Namun kalau melihat sisi utamanya ada di posisi harga komoditas tembaga yang rendah, jadi mereka bisa mempertebal margin di sini. Dan kabel ini juga adalah kontraktor yang menyediakan suplai kabel untuk tegangan tinggi dalam menopang proyek 35.000 megawatt program pemerintah. Kalau kita lihat secara teknikal, KBLI kemarin ini sempat ada koreksi cukup tajam. Kita buka sebentar untuk technical analysis ya. Ya, KBLI ini sudah naik cukup drastis. Dan kemarin sudah terkoreksi sepanjang 3 hari terakhir, tapi tampaknya ada peluang juga untuk masih lanjut koreksinya. Kalau secara teknikal tampaknya masih coba tunggu sampai ada konsolidasi baru bisa masuk, meskipun kalau kita secara fundamental dengan PE ratio di kisaran 8,2 kali ini masih cukup menarik di bawah 10 kali. Dan tadi untuk koreksi untuk labanya menjadi 334 miliar rupiah dari posisi tahun 2015 di angka 115 miliar rupiah. Jadi ini kenaikan yang cukup signifikan dari saham KBLI. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami menantikan Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Silakan dimasukkan di kolom yang tersedia.
Oke, selamat pagi semuanya dengan Gunawan dan juga dengan rekan saya Adit di Ya, sini ya, yang tadi sudah mulai memandu Anda untuk dalam webinar ini ya. Dan kita akan mulai dengan sesi tanya jawab ya. Hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertama adalah dari Bapak Adil ya. Bapak Adil itu menanyakan mengenai saham perbankan yaitu BBNI dan BBRI. Nah, untuk BBNI kita akan mulai melihat satu persatu. Di sini pertama kita akan melihat dari sisi cepatnya dulu yaitu dari technical, kemudian kita akan melihat dari sisi fundamentalnya setelah ini. Nah, di sini untuk saham BBNI Bank Negara ya, ini secara long term ini memang masih dalam tahap bullish trend, masih dalam fase bullish trend. Kemudian namun harga kita tahu bahwa di sini bukan harga yang menarik lagi ya, karena ini sudah termasuk dalam harga-harga di topnya yaitu sekitar 6.500-an sampai dengan 6.800-an ya. ya Dit ya. Nah, oleh karena itu kami rasa untuk saham BBNI ini kalau untuk di hold ini masih boleh ya. Namun kalau untuk di apa namanya pembelian baru, saran kami untuk sedikit agak konservatif dulu, mengingat range harga saat ini untuk BBNI tidak begitu menarik ya karena berada di range harga atas. Namun apabila Bapak Ibu ingin mulai masuk di saham BBNI ini, kalau sekitar 6.500-an ini mungkin bisa masuk sekitar 1 sampai 1% lah ya dari equity maksimal. Kemudian nanti apabila ternyata saham ini mengalami koreksi misalnya ke level support sekitar 6.000 bisa ditambah lagi di sekitar mungkin 2 sampai 3% dari equity-nya Bapak Ibu. Nah, ini ada level support di 6.000 yang angkanya juga cukup bulat ya, yaitu pernah menjadi resisten, kemudian begitu dia break di sini, ini kemungkinan nanti akan menjadi support di level 6.000 tersebut. Nah, kemudian Mas Adit, bagaimana dengan fundamental dari sisi fundamentalnya sedikit ya Ya. dari saham BBNI ini? Ya, untuk fundamental sendiri ini ada perbaikan kinerja di mana 2015 ROE atau return on equity sebesar 11,56%, sementara untuk full year 2016 lalu tercatat sebesar 12,7%. Jadi Hmm. ada kenaikan di sini. Dan juga untuk laba bersih juga menguat dari posisi 9,06 triliun jadi 11,3. Jadi Hmm. bottom line oke. Nah, secara valuasi juga masih menarik. Di sini harganya sudah Ya, naik Pak Gun, tapi ya. masih PI Hmm. ratio 10,65. Kita compare dengan Oke. posisi 2014 di level Uh, 12 kali PI-nya. uh, Jadi mungkin secara uh, fundamental masih ada ruang untuk Iya, bisa menguat. kelihatannya ya. Iya, Bahkan ini kalau kita lihat sekilas untuk price to book value-nya ini hanya sekitar 1,35. 1,35 kali ya untuk Iya, satu perbankan price to book value 1,35. Apalagi kalau kita bandingkan dengan industrinya ini masih sangat menarik saya rasa ya Dit ya. ya, Karena kalau kita bisa kasih contoh perbankan lain itu berada ada yang sampai dengan 3,4 3,6. 3,64 kali ya Iya, untuk misalnya BCA. BBCA ya. Nah, itu berarti untuk BBNI sendiri ini valuasinya ini masih cukup murah meskipun kalau kita lihat sekilas tadi range harganya bukan di harga yang cukup rendah, namun ternyata ini masih punya potensi kalau gitu ya Betul. karena dia masih bisa catch up dengan valuasi industrinya kalau Iya. kita bilang gitu. Oke, kita akan berlanjut ke saham berikutnya masih dari Pak Adil yaitu mengenai saham Bank Rakyat Indonesia ya. Nah, kembali kita akan melihat beberapa aspek ya. Pertama, kita akan lihat dulu dari sisi sedikit teknikalnya ya. Nah, untuk teknikal di sini saham Bank Rakyat ya kembali kalau untuk medium to long termnya ini masih berada di level yang cukup atas ya di sekitar 13.000 lebih. Nah, ini kalau kita lihat ini pada tahun sekitar 2015 tepatnya kurang lebih setahun yang lalu bulan April juga ya kurang lebih saham Bank Rakyat ini memang pernah mencapai all time high-nya di sekitar 13.400. Nah, apakah ini masih akan bisa naik? Ya kita sebenarnya tidak ada yang tahu ya, tapi kalau kita lihat secara short termnya saja ini mungkin masih ada potensi untuk mengalami kenaikan. Nah, kalau Bapak Ibu yang masih punya saham Bank Rakyat,
itu bisa di hold. Tapi kalau untuk masuk baru, kembali saran kami karena berhubung range harganya ini berada di range yang cukup tinggi, jadi go konservatif dulu ya, jangan terlalu agresif untuk bank rakyat ini. Karena mengingat harganya ini memang berada dalam range harga yang cukup tinggi ya, demikian ya. Nah, kalau ingin masuk sekarang mungkin pada jam 9 sebentar lagi ini Bapak Ibu bisa masuk di sekitar 1-2% dari equity. Equity maksudnya account-nya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya nanti ke depan terjadi koreksi sedikit, bisa akumulasi lagi di sekitar 12.250. Kemudian level menarik kalau buat saya yang akumulasi berikutnya adalah kurang lebih 11.700 ya, demikian. Nah, lalu bagaimana kalau kita lihat sekilas dari sisi satunya, Mas Adit, untuk fundamentalnya ya? Fundamental juga masih cukup baik. Net profit tumbuh 3,2% ya, cukup tipis. Tapi kalau kita lihat dari balance sheet-nya, total aset maupun tadi total masih tumbuh 14%, Pak. Jadi ya? masih oke untuk balance sheet. Dan juga yang menarik adalah NPL, di mana sektor perbankan tahun kemarin didera oleh kenaikan NPL cukup tinggi. Sementara untuk bank rakyat sendiri untuk NPL masih di kisaran 2,13%, artinya stabil dibanding dengan posisi 2015 di angka 2,1. Jadi masih bisa menjaga tingkat NPL-nya. Ya, oke. Dan kita perlu ingat juga bahwa bank rakyat ini memang dia ada spesialisasi ya di kredit mikro ya. Betul. Jadi sebenarnya itu petanda cukup baik juga untuk kredit mikro ya. Jadi kalau kredit mikro ini NPL-nya rendah, berarti sebenarnya permasalahan kredit macet di level pinjaman mikro ini tidak terlalu bermasalah kelihatannya ya, seperti itu ya. Oke, baik, kalau gitu kita akan melihat pertanyaan berikutnya ya. Untuk pertanyaan berikut kita akan masuk ke beberapa saham plantation ya. Pertanyaan dari Pak ID Chandra, yaitu mengenai saham agro dan BWPT. Kita mulai dari saham agro. Nah, di sini saya akan coba bersihkan sedikit statisnya. Nah, kalau untuk saham agro ini ya, memang dia bukan salah satu saham yang termasuk yang big cap ya untuk apa di sektornya ya. Tapi di sini kalau kita lihat dari trennya dan kemudian penutupan kemarin, ini kelihatannya untuk jangka pendek ya Bapak Ibu, jangka pendek saja aja, jangan terlalu diharapin ini bisa jangka panjang kelihatannya. Nah, untuk jangka pendek ini masih ada potensi. Nah, minimal kalau menurut saya ini masih bisa kemungkinan naik sampai kurang lebih mencapai range kurang lebih Rp1.000 untuk saham agro. Saat ini harganya itu di Rp860 ya. Dan tapi cukup hati-hati juga. Ini kelihatannya bisa jadi spekulatif trade ya. Kalau kita lihat untuk stokastiknya juga masih oversold, sehingga kalau kita ingin berspekulasi sedikit dan short term ini masih ada peluang untuk bisa naik sampai ke level 1000. Ya, namun cukup hati-hati, jangan spekulasi terlalu besar ya dari equity-nya Bapak Ibu. Jangan berharap bahwa satu spekulasi ini bisa menghasilkan return yang banyak, karena nanti kalau terlalu banyak jadi kita masuk ke satu saham ini, kalau misalnya tidak sesuai harapan bagaimana? Ya, risikonya harus timbang Pak, sesuai dengan kapasitas masing-masing juga kan. Ya, jadi tidak bisa kita masuk terlalu besar di satu saham ini ya. Silakan, tapi kalau ingin trading short term, ini ada potensi untuk naik ke harga 1000. Nah, gimana kalau misalnya untuk support berikutnya itu di level kurang lebih range harga 800-an, akan saya gambar di sini, 800 ya. Kemudian untuk support berikutnya di bawahnya lagi ada di Rp600 kurang lebih. Ya, oke, kita beralih ke fundamentalnya, Dit. Ya, fundamental juga tampaknya untuk valuasi cukup tinggi Pak. Ini PE ratio 11,4 dan ROE di level 5,32%. Jadi memang cenderung biasa-biasa saja Pak ya. Dan ya, untuk PBV-nya 6,07 kali. Jadi ini tinggi sekali. Jadi cukup memang tinggi, untuk spekulasi saja di saham ini. Betul. Nah, mengingat fundamentalnya tadi price to book value-nya cukup tinggi. Demikian pula dengan sebaliknya ya, sebaliknya itu return on equity-nya saham agro ini tidak terlalu menarik kelihatannya ya untuk di level 5%. Mungkin kalau kita bisa bandingkan satu lagi dengan misalnya saham di industri yang sejenis ya, ya kurang lebih bisa. Nah, kalau kita lihat ROE-nya ya,
Untuk ROI Agro, seperti sorry, Agro bukan ini ya, Plantation ya, dia bank ya, bank. sorry ya, maaf. Mungkin dengan compare dengan Bank Bukopin itu ada di 12,32 kali untuk ROI-nya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat return on equity-nya untuk kurang lebih yang sejenis, untuk BBKP bahkan itu return on equity-nya itu bahkan lebih baik ya. Demikian. 12,32 12,32 kali. Wow, oke. Jauh lebih menarik sebenarnya secara dengan PBV fundamental ya. 0,59. Dengan PBV 0,59. Bagaimana kalau kita langsung melihat ke BBKP? Oke, karena tadi kita menemukan sesuatu yang cukup menarik ya untuk satu ide aja ya. Nah, BBKP ini saya bersihkan sedikit ya untuk catnya supaya semuanya terlihat lebih jelas. Nah, di sini untuk BBKP memang dalam beberapa waktu ini masih bergerak cukup sideways ya, tapi sebenarnya dari tadi kita lihat sekilas dari valuasinya Dit ya. Ya, Valuasi dan juga return equity-nya tadi return on equity sekitar 12% lebih. ya. Kemudian untuk valuasi secara price to book value itu adalah uh, 0,59. 0,59, artinya ada diskon sebesar 41% ya, Ya, diskon dari book value sekitar 41%. Jadi kalau secara valuasi, kalau saya ya, kalau kita mungkin ya, saya ini pendapat ya. pribadi mungkin. Kalau saya lebih cenderung untuk masuk ke BBKP ya, mengingat valuasinya masih rendah dan juga return on equity-nya masih rendah. Demikian pula dengan dari sisi pricing ya, dari sisi stock price-nya, BBKP saat ini berada di level Rp625 ya. Nah, tentunya ini kurang lebih dekat dengan salah satu supportnya di 600. Kemudian support berikutnya itu ada di sekitar 530-an ya, 530 sampai Rp535. Nah, kalau ngomong yang sejenis mungkin buat saya pribadi yang lebih atraktif adalah BBKP. Demikian Pak ID ya, Ya. sorry. Oke, kita akan lanjut berikutnya untuk pertanyaan ya, karena masih kelihatan masih ada beberapa yang masuk pertanyaannya. Mohon review support target saham Adaro, Astra International, dan Telekomunikasi Indonesia. Ini dari Ibu Riniwati ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Rini ya untuk pertanyaannya. Kita akan lihat support target ya, support target untuk Adaro. Wah, Adaro kemarin ternyata mengalir-alir. Nah, dari rekan-rekan pendengar, Bapak Ibu, kemarin apakah ada yang masuk ke saham Adaro? Seingat saya kemarin ke pagi juga kita sebut saham Pertambangan ya, Iya, untuk batubara. PTBA, kemudian Adaro Adaro, ternyata betul. ya. Nah, jadi kalau ada yang masuk silakan kirim pizza ke kami ya. Tidak ya, bercanda ya Bapak Ibu ya. Jangan kirim pizza ya. Oke. Jadi selamat kalau Bapak Ibu kemarin masuk ke Adaro ya, meskipun kita ingat bahwa kita apa namanya mengatakan cukup konservatif dulu kemarin, mengingat price range-nya ini berada di level yang cukup tinggi ya. Jadi jangan 100% equity dimasukin di situ. Jadi oke, kita akan lihat pertanyaannya Ibu Rini tadi mengenai support target. Support target pertama untuk Adaro itu cukup cukup obvious juga ya kalau kita lihat sekilas, ini di 1600 ya. Saya akan gambarkan di sini. Jadi ini supportnya 1600. Nah, karena pertanyaan tadi support ya. Kemudian support kedua itu ada di level sekitar, oke, ini kurang lebih support keduanya. Maaf ya. Karena ini melihat pernah menjadi support, kemudian pernah menjadi area resisten di 1320. Kemudian di sini itu 900, sorry, bahkan kurang lebih range 1000 ya. Nah, jadi kalau Bu Rini mudah-mudahan menyimak dan bisa mendengarkan kami ya. Di sini untuk level support dari saham pertama yang Ibu tanyakan yaitu Adaro, itu ada di level 1600 ya, cukup jelas di sini ya. Kemudian untuk level berikutnya supportnya 1320 di bawahnya, dan
support berikutnya itu ada di level 1000. Demikian, Bu. Kemudian untuk saham Astra ya, support levelnya, nah ini ternyata sudah ada ya. Untuk Astra bisa kita ambil di 8.500, kemudian 8.100-an range-nya, dan support berikutnya lagi saya rasa yang lebih signifikan ada di sini ya, yaitu di 7.300 rupiah untuk saham Astra. Dan terakhir untuk saham Telkom, untuk supportnya itu berada di 4.125-an range-nya untuk saham Telkom ya. Support ini ya, bukan target price. Kemudian 3.810 untuk kurang lebih area support yang berada di bawah level sekarang. Oke. Berikut kita akan masuk ke saham pertanyaan dari Pak Stevi Ardianto. Apa kabar Pak Stevi? Mudah-mudahan baik ya. Dan di sini kita akan masuk pertanyaan adalah bagaimana dengan analisa untuk short period ICBP dan INDF? Ya, kalau untuk long period saya bisa jawab langsung Pak, bahwa masyarakat kita masih akan makan Indomie ya kan. Itu long termnya, setengah bercanda ya Pak ya. Nah, jadi untuk short periodnya ya, kita akan lihat pertama dari saham ICBP ya. Kembali saya akan coba clear up dulu sedikit di sini. Untuk saham ICBP short term-nya ya Pak ya. Short term saya rasa ini akan bergerak masih dalam sideways ya. Masih dalam pattern sideways. Potensi untuk short term ya, untuk short term potensial itu kurang lebih bisa ada kemungkinan dia akan bisa naik ke level kurang lebih 8.800-an. Ya kalau untuk short term. Sekarang kan kurang lebih 8.400 ya harganya ya. Jadi kalau untuk short term, kalau ingin diakumulasi sedikit, ya itu bisa 84. Kalau untuk bagaimana dengan support di bawahnya, ya support di bawahnya itu ada kurang lebih di level 8.100 untuk ICBP, Pak. Jadi melihat pattern seperti ini, kemungkinan memang masih ada potensi naik, ya sampai ke 88. Nanti mungkin bisa aja koreksi lagi ke 8.170-an atau 8.200 lah, seperti itu ya. Oke, mungkin Mas Alid ingin ada yang perlu kita sharingkan juga mungkin ya mengenai Indofood ya. Ya, untuk Indofood ICBP sendiri tampaknya masih mengandalkan divisi mie instannya untuk menopang penjualan. Seperti kemarin ada cukup viral di sosial media iklan Indomie Pak di Afrika ya. Di Afrika ya? Iya, di Afrika. Jadi tampaknya di sana tuh juga menjadi produk incaran masyarakat sana. Begitu, oke. Namun kendalanya kita harus juga lihat harga komoditas gandum. Ini adalah sumber bahan baku utama untuk pembuatan mie instan. Kalau harga gandum cukup berfluktuasi seperti beberapa tahun yang lalu, di mana ada gangguan panen di Amerika, maka akan pengaruh teman untuk saat ini tampaknya masih cukup aman untuk harga gandum. Cukup jadi, aman ya. Masih akan stabil harga gandum ke depan. Nah, saya tadi dengar Mas Aris bilang untuk pasar Afrika ya, Indomie-nya itu ya. Nah, mungkin suatu hari kalau kita ada company visit ke Indofood, saya ingin bertanya juga kepada IR-nya mungkin ya, mengenai harga jual mereka di sana ya. Apakah kurang lebih kursnya setelah selisih kurs segala macam, ini masih sama dengan di Indonesia atau ada harga spesial? Ya, karena kalau harga spesial berarti kita boleh pergi ke Afrika borong ya Indomie ya, untuk bawa pulang. Oke, kemudian saham INDF ya Pak Stevi ya. Untuk saham INDF kita akan lihat. Nah, INDF ini kalau untuk short term-nya kembali ya, pertanyaannya adalah untuk short term-nya ya. Ada kurang lebih range support itu di level 7.900-an. Kemudian kalau short term-nya untuk resistance-nya itu ada di 8.400 ya. Jadi agak mirip tadi dengan ICBP yang ini yang INDF-nya. Kalau kita lihat untuk stokastik ini juga ada kemungkinan bisa berusaha mencapai ke overbought-nya ya. Jadi untuk short term-nya saya rasa targetnya di 8.400. Kemudian support-nya itu berada di level kurang lebih 7.900-an Pak, demikian. Oke. Baik, kita akan lanjut lagi untuk beberapa saham berikutnya. Nah, ini tadi ada dari Pak Robertus Emmanuel ya, mengenai saham KKGI, Gudang Garam, dan ADI. Tolong analisanya katanya. Baik, kita lihat untuk saham KKGI.
Nah, ini kelihatannya waktu itu ada corporate action ya, tapi di sini belum teradjust ya kelihatannya ya. Nah, untuk KKGI saya rasa bukan saya sendiri nggak akan favor ke saham ini, Pak. Ya, untuk KKGI. Ini karena melihat kalau kita lihat sedikit deh jangka panjangnya ya. Ini corporate action ya, ini bukan bukan turun seperti ini dalam seminggu ya. Nah, saya rasa ini sahamnya agak spekulatif kalau buat saya ya. Kalau untuk saya sendiri tidak akan terlalu mengincar saham ini Pak untuk KKGI untuk saat ini ya. Tapi kalau saham yang Bapak sebut yang kedua, nah ini saya lebih bisa rekomen karena kelihatannya ada sesuatu yang menarik di sini. Gitu. Nah, ini adalah saham gudang garam Pak yang kedua yang Bapak tanyakan tadi. Ya, untuk kalau kita lihat range harga atasnya itu ada di sekitar level 78 ribuan ya, 78 ribu. Ini sempat dicapai pada bulan April yang lalu. Nah, kemudian untuk di sini ya, sekarang ini memang agak mendekati ke salah satu resistance yang pernah beberapa kali gagal ditembus juga ya, yaitu di level kurang lebih 68 ribu. Dan untuk supportnya ya, kalau saya rasa lebih menarik gudang garam itu kurang lebih diambil di level 64.000 sampai kalau ada koleksi sampai ke 62.000 ya. Ini range harga yang kalau saya pribadi saya akan prefer untuk masuk. Untuk sekarang mungkin saya akan menunggu atau either masuk sedikit dulu Pak. Kalau ingin masuk hari ini silakan 67.800-an hampir ya. Tapi kalau saya bilang lebih baik kita menunggu sedikit untuk nyampe ke mendekati lah minimal antara 64 sampai 62 ribu ya. Bagaimana dari fundamentalnya Pak Adit untuk gudang garam ini? Ya, untuk fundamental 2016 itu masih mengalami pertumbuhan revenue sebesar 8,4%. Kalau kita compare dengan kompetitornya ini adalah HMSP. Oke. HMSP ini pertumbuhan penjualan sebesar 7,18%. Jadi secara penjualan masih lebih ngebul ya Pak, lebih ngebul dari sisi gudang garam. Yeah. Kalau kita lihat dari sisi valuasi juga PE ratio gudang garam ini 19,26 compare dengan HMSP di 36,36. Dan juga untuk PBV gudang garam masih lebih atraktif dengan PBV 3,29 kali dibanding dengan HMSP di 13,58 kali. Oke, ternyata dari book value juga sebenarnya gudang garam jauh lebih menarik ya Masih menarik dibanding kompetitornya ya. Ya. Yang satu untuk HMSP ya tadi ya kompetitornya ya. Oke, baik. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:12, kita harus akhiri dulu untuk sesi webinar hari ini. Saya rasa, tadi ada sedikit selipan nih, informasi ya. For your info, nah terima kasih Bu Foni untuk inputnya. For your info, di Australia harga Indomie 50 cents Australian dollar, ya kira-kira 5.000 per bungkus. Ya di sini berapa ya kita ya 2.000, 3.000, 2.000 ya sebungkus ya. Nah, oke, terima kasih untuk inputnya. Ini hari ini kita jadi ngomong soal Indomie ya. Untung nggak hujan ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk hadir ya. Untuk besok kita masih akan lanjut. Jadi mohon maaf sekali lagi karena sedemikian banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu, keterbatasan waktu juga kami tidak bisa menjawab semua pertanyaannya. Ya, tapi mudah-mudahan nanti kalau Bapak Ibu ikut lagi besok itu nanti kita bisa akan bisa mencoba lah menjawab pertanyaannya ya. Semakin pagi Bapak Ibu ikut, semakin bagus karena nanti pertanyaan yang di atas kita akan cenderung untuk jawab dulu ya. Kalau semakin siang Bapak Ibu join, ya kita mulai 8.30 pagi. Jadi kalau semakin pagi semakin bagus gitu. Jadi pertanyaan Bapak Ibu bisa kita prioritaskan untuk kita jawab dulu. Oke, selamat pagi semuanya dan salam cuan ya. Terima kasih.